Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun, peringatan. I'lam, ketahuilah, anna asma'al malaikati, bahwasanya nama-nama malaikat itu a'jamiyatun, ya. Ajam itu luar Arab. Illa arba'atan, kecuali malaikat yang 4. Siapa malaikat yang 4 itu? Wahum, dan mereka ridwanun wa malikun wa nakirun wa munkarun. Hum, mereka ridwanu, malaikat ridwan, wa malikun, malaikat malik, wa nakirun, malaikat nakir, wa munkarun, dan malaikat munkar. Lakin, akan tetapi, ridwanu mamnu'un bisarfi lil amaliyati. Walakin, dan akan tetapi, ridwanu, malaikat ridwan, mamnu'un, terhalang, minas sorfi, dari kaidah sorof, lil amaliyati, pada amaliyahnya. Jadi ghairu munsharif, ridwan itu isim ghairu munsharif, yang tidak bisa ditanwinkan. Wa ziyadatil alifi wan nuni, dan ditambahkan alif dan nun. Ridwanu. Bi khilafi baqiyatil arba'ati, berbeda dengan sisanya yang 4. Fa innaha masrufatun, maka yang 4 itu masrufah. Hadza aslul qaidatin nahwiyyati, ini adalah asal kaidah dari segi ilmu nahwu. Ini redaksi doang ya, tentang nama malaikat itu. Ada yang ajam, ada yang Arab ya. Ajam itu luar Arab ya. Kayak kita ini namanya bangsa ajam, ghairul Arab, selain orang Arab. Yang pesek-pesek ya, yang rada-rada coklatnya ya, agak tua, itu ajam. Yang mancung-mancung putih-putih itu Arab. Wa amma fi hadhil mandumati, adapun dalam nazam ini, fasittatun taqra'u bi ghairi tanwinin, maka ada 6 yang dibaca tanpa tanwin. Wahya Jibrilu wa Mikailu wa Israfilu wa Izrailu. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, wa Atidu wa Ridwan, ya. Tanpa tanwin ya. Wahya wa bitanwini, dan yang dengan tanwin, wahya nakirun wa raqibun wa malikun, yaitu nakir, raqib, malik. Wa wahidun bisukuni, dan 1 dengan sukun, wa huwa munkar. Itu dalam nazamnya. Li daruratil wazni, karena darurat dari segi wazan, yaitu timbangan ilmul arud namanya. Kama qala Ibnu Malik fil khalasati, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Malik dalam khalasahnya. Walittirarin aw tanasubin surif dzul man'i wal masrufu qad la yansarif. Walittirarin, dan untuk yang darurat, wa tanasubin, dan menyesuaikan apa itu syair, surif ya, surifa, boleh ditanwinkan. Dzul man'i wal masrufu qad la yansarif ya. Bacaan yang dilarang ditanwinkan, tapi karena untuk redaksi syair maka boleh ya. Yaitu isim munsharif ya, terkadang ya, tanpa tanwin. Wal masrufu qad la yansarif. Wa qaulun nadhim minhumu, dan ucapan sang penazam minhumu,
huwa bi dhammil mimi, yaitu dengan dhammah mimnya, ma'al isja'i lil wazni, yaitu dinisbatkan kepada isja' atau lil wazan, ya. Hum menjadi humu, ya. Ya. Qauluhu Izrailu atau Azrailu, ya. Ucapannya Azrail bi fathil ain kama qara'ahu bidzalika Syekhuna Ahmad Ad-Dimyati, ya. Ada yang membacanya itu Azrail bukan Israel, ya. Nah itu diucapkan oleh Imam Ahmad Dimyati. Wa ma'nahu Abdul Jabbar, ya, makna Azrail itu Abdul Jabbar. Seperti nama iblis itu asalnya namanya Azazil, ya, ya, Azazil. Qauluhu munkar bi fathil kafi, ya, dengan fathah kafnya. Qalahul Qalyubiyyu, ya, sebagaimana pendapat Imam Al-Qalbi. Wa'lam, dan ketahuilah annahu, bahwasanya qad yujadu fi ba'din nusakhi, ya, sungguh telah ditemukan dalam naskah, ya, ziyadatu dhamiri jam'il dzukuri, ya, ada yang ditambahkan dhamir jamak dari mudzakkar al-ghaibina, yang ghaib, ba'da Israfila, sesudah kalimat Israfil. Wa huwa qauluhu Israfiluhum fahuwa ghalatun, dan ucapan sang penazam kalimat Israfiluhum, ya, kalimat Israfil kemudian ditambahkan hum, fahuwa ghalatun, maka itu ada sebuah kesalahan dalam redaksi. Li'annal wazna yastaqimu bidunihi, karena wazan itu berdiri bukan pada kata itu. Beli annahu la ma'na lahu, tapi bahwa itu adalah sebuah tambahan yang tidak mengandung makna apa-apa baginya. Ini tentang redaksi saja, redaksi syair, ya, dijelaskan. Arba'atun min kutubin tafsiluha, Tauratu Musa bil huda tanziluha, Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Arba'atun, ada 4, min kutubin, dari kitab-kitab Allah, tafsiluha, rinciannya. Arba'atun, ada 4 min kutubin, dari kitab-kitabnya Allah, tafsiluha, rinciannya. Tauratu Musa, ay Tauratu li Musa, pertama kitab Taurat, ya, untuk Nabi Musa. Bil huda tanziluha, bil huda, yang membawa hidayah, tanziluha, semenjak turunnya. Wa Zaburu Dawuda, dan kitab Zabur kepada Nabi Dawud. Wa Injilun ala Isa, ya. Wa Injilun, dan kitab Injil ala Isa, kepada Nabi Isa. Wa Furqanun, dan Al-Quran, yakni Furqan, Al-Quran, ala khairil malah, diturunkan kepada khairil malah, ya, orang yang terbaik, ya, sebaik-baik manusia, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay yakni yajibu ala kulli mukallafin, wajib bagi setiap mukallaf, ay ya'taqida, untuk beriktikad, berkeyakinan, arba'atan minal kutubi, tentang 4 macam dari kitab-kitab Allah, tafsilan, yang diturunkan, ya, secara rinci, bi asma'iha, dengan nama-namanya. Wahiyya, dan dia at-Tauratu, kitab Taurat, li Sayyidina Musa alaihissalam, kitab Taurat diturunkan kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Waz-Zaburu, dan kitab Zabur, li Sayyidina Dawuda, diturunkan kepada Sayyidina Dawud alaihissalam. Wal Injilu, dan kitab Injil, li Sayyidina Isa,
diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Wal Furqanu, dan Al-Quran li sayyidil khalqi, diturunkan kepada penghulunya makhluk, pimpinannya makhluk, Sayyidina Muhammadin, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, salawatullahi wassalamu alaihi majma'in. Wa amma baqiyatul kutubi, dan adapun sisa dari kitab-kitab selain yang 4, fayajibu, maka wajib i'tiqaduha, meyakininya, ijmalan, secara global, bukan tafsilan. Bi an ya'taqida anna Allah Ta'ala, bi an ya'taqida, dengan bahwasanya seseorang beriktikad atau berkeyakinan, anna Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala anzala, telah menurunkan kutuban, kitab-kitab, minas samai, dari langit, alal ijmali, secara global. Wa qad ishtahara, dan sungguh telah masyhur, sungguh telah dikenal, anna jami'al kutubi, bahwasanya semua kitab-kitab Allah yang telah diturunkan ke bumi, mi'atun wa arba'atun, ada 104, yaitu 104. Wa qila innaha mi'atun wa arba'ata asyara, wa qila, dan dikatakan innaha, bahwasanya kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mi'atun wa arba'ata asyara, ada sejumlah 114, sebagaimana jumlah surat yang ada dalam Al-Quran. Qala Suhaimi, berkata Imam Suhaimi, al-asahhu, pendapat yang paling sahih, adamu hasril kutubi, yaitu tiadanya menjumlahkan kitab-kitab fi adadin muayyanin, fi adadin muayyanin, dalam hitungan yang ditentukan. Fala yuqalu, maka tidak dikatakan mi'atun wa arba'atun faqat, tidak dikatakan 104 saja, li'annaka, karena bahwasanya engkau, idza fattashtar riwayati, apabila engkau meneliti tentang riwayat-riwayat turunnya kitab-kitab, tajidha, kamu akan mendapati kitab-kitab itu tablughu arba'atan wa samanina wa mi'atan, akan sampai kepada 4 dan 80 dan 100, intaha, selesai. 4, 80, 100, berarti 184 kitab, intaha, selesai pendapat dari Imam As-Suhaimi. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, kita ini wajib mengimani tentang kitab-kitab Allah. Sesudah mengimani kepada Rasul-Rasul Allah, malaikat-malaikat Allah, maka kita mengimani kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab Allah yang wajib kita imani? Selain daripada Al-Quran, ada kitab namanya Taurat, ada kitab namanya Zabur, ada kitab namanya Injil. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Dawud, Injil kepada Nabi Isa. Nah, kitab-kitab ini dulu telah diturunkan oleh Allah kepada nabinya masing-masing sebagai tuntunan terhadap umat. Tuntunan umat, kitab itu tuntunan umat. Wa anzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in, dan aku turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad Al-Quran, tibyanan likulli syai'in, untuk menjelaskan terhadap segala sesuatu. Jadi Al-Quran itu, kitab suci itu menjelaskan segala hal terkait dengan urusan kehidupan.
tidak sekedar tentang hukum, tidak sekedar tentang muamalah, ya, tapi juga ada kisah-kisah Israiliyat, ya. Ada berita-berita dahulu, ada berita-berita kekinian, ada pula berita-berita yang akan datang. Itu ada dalam semua kitab, ya. Sehingga kitab suci tidak bisa disebut fiksi, ya. Karena kitab suci itu orisinil, ya, asli datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kitab suci yang kita pahami adalah kitab suci yang turun dari langit, ya. Adapun cara memahami kita terhadap kitab suci saat ini, terhadap kitab-kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah selain daripada Al-Quran, Rasulullah menyampaikan la tusaddiquhu kulluh wa la tukadzibuhu kulluh. Terhadap kitab suci yang sekarang ini masih ada seperti Taurat, Zabur, Injil, ya. Misalnya kita disodori kitab Injil hari ini, kata Rasulullah, la tusaddiquhu kulluh wa la tukadzibuhu kulluh. Jangan kau benarkan seluruhnya dan jangan pula kau dustakan seluruhnya. Karena dalam kitab-kitab itu ada yang masih orisinil, tapi ada pula yang sudah, ya, dirubah oleh tangan-tangan manusia. Apakah benar begitu? Nah, sekarang ini kalau kita melihat di media, ya, ada mantan orang Kristen, ya, pegiat tentang kitab suci Injil dan sekarang menjadi Muslim, banyak berdiskusi, berdialog dengan pendeta-pendeta, ya. Karena ini orang sekalipun tadinya bukan pendeta, tapi dia memang dalam beragama dia taat, ya, sampai hafal pasal-pasal dari kitab-kitab sucinya, yaitu Donditan, sedang viral sekarang ini. Donditan itu menantang pendeta siapa aja, ayo silakan, kalau mau diskusi dengan saya tentang kitab Injil silakan, ya, Bible mana yang Anda bawa. Nah, diteliti satu persatu, ini bener nggak kitab suci, ini bener nggak bahwa ayat ini dari Nabi Isa, ya. Sampai pada kesimpulan pertanyaan, Nabi Isa itu Nabi apa Tuhan? Ya, Nabi apa Tuhan? Lalu kalau Tuhan, kenapa disalib? Ya. Kemudian ketika disalib, kenapa dia minta tolong padahal dia sebagai Tuhan? Nah, ini poin-poin ini saya mengikuti, senang banget itu. Ya Allah, ya. Kita nggak kepikiran ke sana karena kita tidak spesialis tentang kristologi, ya. Ya. Tapi ketika yang membedah adalah mantan dari pemeluk mereka, gitu. Jadi kita lebih yakin, oh seperti ini. Nah, seperti misalnya ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama itu Taurat, ya. Taurat adalah kitabnya orang Yahudi, tapi dibawa pada kitab Kristen. Ini contoh-contoh yang kita bisa membandingkan, ya. Membandingkan antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain yang ada. Terus apakah masih ada tentang kalimat-kalimat yang
orisinil yang ada dalam kitab suci selain Al-Quran hari ini? Tentu ada, ya, ada nanti ada penjelasan. Di dalam kitab Kasyifatus Sajah, Syarah Safinatun Najat, ya, karangan Syekh Nawawi juga, itu ada beberapa poin dari catatan kitab Taurat atau kitab Zabur atau kitab Injil yang kemudian dituangkan, ya, ditulis, ya. Bahkan dari catatannya suhufnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu ada dan dituangkan di situ. Nah, dari mana sumbernya? Ya tentu sumbernya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam kitab Injil misalnya ada catatan yang masih sesuai dengan zaman nabinya yang Nabi Isa, itu dijelaskan oleh sahabat-sahabat yang mereka itu tadinya ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, ya, yang kemudian masuk Islam. Nah, selain kitab suci yang 4 yang kita pahami, itu ada kitab suci yang lain, baik itu dalam bentuk kitab suci ataupun dalam bentuk suhuf, lembaran-lembaran, ya. Seperti misalnya kitab suci yang turun kepada Nabi Allah Ibrahim disebutnya suhuf, ya, suhuf Ibrahim. Jadi diturunkannya oleh Allah lewat malaikat Jibril sudah dalam bentuk lembaran tulisan, ya. Jadi wahyunya itu sudah dalam bentuk lembaran tulisan. Atau misalnya tin amandemen, ya, 10 peraturan tambahan yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Allah Musa untuk umatnya, itu juga disebutnya adalah suhuf, ya. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, ya. Ini semua ada dalam suhuf-suhuf yang dulu, ya, termasuk diantaranya adalah suhufnya Nabi Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa. Itu suhuf. Ada yang mengatakan 104, ada yang mengatakan 114, ada yang mengatakan 184, ya. Itu tidak wajib diimani berapa jumlahnya. Yang wajib diimani adalah bahwa selain kitab suci yang 4, Allah pernah menurunkan kitab suci yang lain. Adapun jumlahnya, ya, jumlah pastinya berapa, kita tidak wajib mengimaninya. Yang wajib kita imani adalah selain kitab suci yang 4, Allah pernah menurunkan kitab suci yang lain. Nah, selesai di situ. Faidah an Wahb bin Munabbahin, ya, dari Wahab bin Munabbah. Ada yang membaca Munabbah, ada yang membaca Munabbih. Nah, ini Wahab bin Munabbih ini Yahudi, mantan Yahudi, ya. Qala, dia berkata, wajadtu fit Taurati arba'ata usturin. Aku mendapati dalam kitab Taurat itu ada 4 tulisan mutawaliyatin yang berurutan. Ahaduha, salah satu di antaranya, man qara'a kitaballahi ta'ala fadhanna alla yaghfirallaha lahu fahuwa minal mustahzi'ina bi ayatillah. Aku menemukan dalam kitab Taurat ada 4 tulisan yang berurutan. Salah satu di antaranya atau yang pertama, man qara'a, siapa orang yang membaca kitab Allah Ta'ala, kitabnya Allah Ta'ala, fadhanna, lalu dia punya prasangka, anna ayyaghfirallahu lahu,
bahwasanya Allah akan mengampuni padanya akan dosa, fahuwa maka dia minal mustahzi'ina bi ayatillah, dia termasuk golongan orang yang menghina terhadap ayat-ayat Allah. Wasani, dan yang kedua, man tawadhu'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba sulusa dinihi. Man, siapa orang tawadhu'a yang merendahkan dirinya li ghaniyyin di hadapan orang kaya, li ghinahu karena sebab kekayaannya, faqad dhahaba sulusa dinihi, maka sungguh telah hilang sepertiga dari agamanya. Wasalisu, dan yang ketiga, man hazina atau man hazana ala ma fatahu sakhata qada'a rabbih. Man, siapa orang hazina yang merasa sedih ala ma fatahu atas apa yang hilang dari dirinya, sakhata dia berarti marah, qada'a rabbih sakhata dia marah, qada'a rabbih atas ketentuan Tuhannya. Warabi'u, yang keempat, man syaka musibatan, siapa orang yang mengadu terhadap musibah, mengeluh akan musibah, fa innama yashku rabbahu, maka sesungguhnya ia mengeluhkan kepada Tuhannya. Intaha, selesai ucapan dari Wahab bin Munabbih. Nah, ini dalam kitab Taurat ada 4 catatan yang menurut Imam Wahab bin Munabbih itu masih asli dari kitab Taurat Nabi Musa. Pertama, siapa yang membaca kitab Allah lalu dia menyangka sesudah membaca mendapatkan ampunan Allah, berarti dia merendahkan ayat Allah. Baca ayat Al-Quran, ya, cuman keyakinannya sebab baca Quran dosanya diampuni, misalnya begitu. Siapa yang tunduk sama orang kaya, maka hilang 2/3 agamanya. Itu ada dalam kitab Taurat, ya. Dan itu diungkap kembali oleh Rasulullah, ya. Ya. Orang hormat sama orang kaya karena kekayaannya, itu agamanya hilang 2/3. Emang kenapa? Biasanya hormat sama orang kaya maksudnya apa? Tujuannya apa? Ya, biar dikasih. Ya. Berarti mencari dunia. Hormat sama orang kaya untuk tujuan dunia. Hilang 2/3 agama, tinggal 1/3-nya. Siapa orang yang sedih terhadap apa yang hilang dari dirinya, berarti dia tidak terima sama ketentuan Allah. Yang keempat, siapa orang yang mengeluh terhadap musibah, maka sesungguhnya dia mengeluhnya kepada Allah. Ya, siapa yang mengeluh terhadap musibah, sesungguhnya itu dia mengeluh hanya kepada Allah. Kemudian di dalam kitab Taurat, wa fit Taurati aidan, dan dalam kitab Taurat juga ada catatan, ya ibna Adam la takhaf min sultanin ma dama sultani baqiyan wa sultani baqin la yanfadu abadan. Dalam kitab Taurat dikatakan, ya ibna Adam, anak manusia, la takhaf min sultanin, jangan takut sama penguasa, madama sultani baqiyan, selama kekuasaanku Allah itu kekal. Wa sultani baqin, dan kekuasaanku itu kekal, la yanfadu abadan, tidak akan binasa selamanya. Ya ibna Adam, anak manusia, khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab, wahai anak manusia, aku menciptakanmu untuk beribadah kepadaku, ya, fala tal'ab, maka jangan main-main, ya.
Jangan main-main untuk urusan ibadah. Ya ibna Adam, hai anak Adam, la takhaf fawatar rizqi madamat khazaini mamlu'atan wa khazaini la tanfadu abadan. Hai anak Adam, janganlah kamu takut terhadap kekurangan rizki. Madamat khazaini mamlu'atan, selama gedung-gedung penyimpanan kekayaanku mamlu'atan, terpenuhi. Wa khazaini la tanfadu abadan, dan gedung-gedung tempat kekayaanku tidak akan binasa selamanya. Ya ibna Adam, khalaqtus samawati wal arda, anak manusia, anak Adam, aku ciptakan langit dan bumi. Walam a'ya bi khalqihinna, walam a'ya bi khalqihinna, dan aku tidak merepotkan atas ciptaan mereka. Ayu'yini raghifun wahidun, apakah kamu merasa repot hanya sekedar raghifun wahidun, sepotong roti? Asuquhu ilaika fi kulli hinin, yang aku tuangkan kepadamu setiap saat. Aku menciptakan langit dan bumi yang sebegitu besarnya, nggak pernah risau, ya, apalagi sekedar menciptakan makanan buat kalian. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, kama la utalibuka bi amali ghadin fala tutalibni bi rizqin ghadin. Wahai anak Adam, sebagaimana aku tidak menuntut amalmu besok, maka janganlah kamu menuntut kepadaku rizkimu besok. Sebagaimana aku tidak menuntut amal perbuatanmu besok, maka kamu nggak usah menuntut rizkimu besok. Ya, rizkinya, rizki hari ini aja, rizki besok ya urusan besok. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, li alaika faridatun walaka alayya rizqun. Hai anak Adam, li bagiku, alaika atas dirimu, faridatun, ya, bagimu kepadaku laksanakan kewajiban, walaka alayya rizqun, dan bagiku, ya, untukmu berbagi rizki. Laka untukmu, alayya dariku, rizqun rizki. Fa in khalaftani fi faridati, apabila engkau melewatkannya kepadaku dalam kewajiban, lam ukhalifuka fi rizkika, aku tidak akan melalaikan kepadamu tentang rizkimu. Ala ma kana minka, atas apa yang harus ada pada dirimu. Kalau kamu mengerjakan yang fardu, maka tugasku membagi rizki. Tapi kalau kamu tidak mengerjakan kewajiban, aku tetap membagi rizki. Itu maha murahnya Allah begitu. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, in radita bima qasamtuhu laka, apabila kamu ridho atas apa yang telah aku bagikan kepadamu, arahtu qalbaka, aku jadikan bahagia hatimu, wa badanaka, dan badanmu, wa illam tardha, dan apabila kamu tidak ridho bima qasamtuhu laka, atas apa yang telah aku bagikan kepadamu, sallattu alaika dunya, maka aku akan kuasakan kepadamu tentang dunia, hatta tarqudha fiha, sehingga kamu lari daripada dunia, karaqdil wahsyi fil bariyati, seperti larinya wahsy, binatang ternak, fil bariyati, di padang luas, ay fis sahra'i, yaitu di lapangan. Wa izzati wa jalali, dan demi kemuliaanku dan keagunganku, la yanaluka, tidak akan memperoleh padamu, minha, daripadanya, daripada rizki itu,
illa kecuali ma qasamtuhu laka, apa-apa yang telah aku bagikan kepadamu, wa anta dan engkau indi di sisiku madhmumun tercela. Ini diantaranya yang tercatat dalam kitab Taurat. Jadi rupanya masih ada orang-orang yang menghafal poin-poin dari kitab-kitab suci mereka, ya, karena mereka sebelumnya orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi yang masuk Islam itu masih memiliki catatan-catatan khusus tentang kitab Taurat yang orisinil. Begitu pula dalam kitab Injil. Nah, lalu hal-hal yang diungkap seperti ini itu dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu Rasulullah berani membenarkan dari apa yang disampaikan misalnya oleh Imam Wahab bin Munabbih, ya, sebab Rasulullah punya kawan namanya malaikat Jibril. Rasulullah kan tinggal ngomong, Jibril, bener nggak tuh omongannya Wahab bin Munabbih seperti itu? Oh bener ya Rasulullah, selesai. Ya. Lain hal kalau kita tahu kebenaran atau tidak, mau nanya sama siapa? Ya. Paling nanya sama guru, kalau guru bisa jawab, kalau nggak bisa jawab, belum selesai. Tapi kalau Rasulullah langsung kepada malaikat Jibril, sehingga hal-hal seperti ini dituangkan dalam catatan sampai kepada kita juga harus meyakini bahwa ini bagian-bagian yang benar dari kitab-kitab suci sebelum kitab suci Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita dapati pelajaran pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.